Selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman, selamat siang Bapak Ibu guru yang hebat. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan giat sosialisasi yang temanya yaitu budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh teman kita Pak Anto Teguh Setiawan SPD GR. Tapi sebelum kita masuk dalam kegiatan sosialisasi ini akan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah dengan membawakan sambutan singkat kepada Ibu. Saya silakan. Terima kasih. Baik, selamat siang. Shalom untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Bapak Ibu guru semua yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita akan mengikuti sosialisasi budaya positif di sekolah yang merupakan bagian dari salah satu tugas dari para calon guru penggerak yang dalam hal ini di sekolah kita ini yang menyampaikan ini adalah Pak Anto Teguh Setiawan SPD GR, dan besar harapan kami bahwa dukungan kita adalah bagian penting untuk memperlancar kegiatan yang disampaikan atau yang diikuti oleh teman kita Pak Anto. Jadi mari kita memberikan sumbangsi positif untuk teman-teman kita, terutama Pak Anto, bahkan menjadi pengalaman berharga untuk kita yang akan ikut ambil bagian ketika ada kesempatan untuk mengikuti guru penggerak, kegiatan guru penggerak. Jadi kami berharap bahwa dengan hal ini teman-teman jangan menganggap ini sebagai sesuatu yang karena kebutuhannya Pak Anto, jangan. Ya. Mari kita simak baik-baik supaya ketika pada giliran kita pun kita sudah melewati hal-hal positif, kita sudah melewati hal-hal baik yang sudah disampaikan oleh teman kita sebelumnya, dalam hal ini Pak Anto. Untuk itu tidak membuang waktu, saya buka kegiatan ini dengan resmi dan waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Anto untuk bisa memulai, dan atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas perkenan kita juga semua, kegiatan ini saya buka dengan resmi. Terima kasih. Sambutan singkat dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dina Sakbana S.Sos. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu menjadi motivasi bukan hanya kepada Pak Anto, tetapi buat kita semua, Bapak Ibu guru yang ada di sini. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Anto Teguh Setiawan SPD GR. Waktu dan kesempatan saya sediakan. Terima kasih. Silakan. Permisi. Ya, terima kasih sekali Ibu Yumi dan terima kasih Ibu Kepala yang sudah membuka acara ini. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Nah, iya. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, luar biasa. Oke, ini pencet F berapa ini? Malah tidak mau. Oke. Seperti yang meneruskan yang kemarin, kita juga pernah membuat visi sekolah kita bersama, visi pribadi kita maksudnya sebagai seorang pendidik. Maka kita lanjutkan untuk kali ini adalah mengenai budaya positif di sekolah. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu guru semua di sini
sudah hebat semuanya, sudah tahu bagaimana mana yang positif, mana yang negatif. Nah, karena positif itu plus, negatif itu min. Oke, kemarin seperti yang sudah kita bahas bersama, visi sekolah kita visi kita sebagai seorang guru atau pendidik seperti apa. Kita bisa membayangkan atau mengimajinasikan bahwa saya berharap mempunyai siswa yang seperti apa 5-10 tahun ke depan, sesuai bayangan kita, kan seperti itu. Mimpi kita itu seperti apa, punya siswa seperti apa, teman-teman gurunya seperti apa, lingkungan sekolahnya seperti apa. Visi kita tidak mungkin bisa berhasil jalan dengan baik, ya kan? Bisa kita tuju karena visi itu kan tujuan. Jika lingkungan sekolahnya itu tidak menerapkan budaya positif, gitu ya. Tapi sebelum ke budaya positif, mari kita ini dulu ke filosofi Ki Hajar Dewantara yang selalu didengung-dengungkan oleh Kementerian Pendidikan ya. Nah, ini kalimatnya beliau nih. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Nah, itu. Dan hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Karena tidak mungkin kita tanam padi, tapi nanti diharapkan tumbuh jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara taman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidupnya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, Ki Hajar Dewantara itu mengungkapkan atau memetaforakan kita itu seorang pendidik sebagai seorang petani yang hanya menjaga tumbuhnya tanaman ini. Gitu. Karena siswa itu bukan kertas kosong seperti yang lalu kita sudah bahas ya, tetapi sudah ada genetisnya, faktor genetis. Kita hanya bisa mempertebal laku baiknya dan semakin menyamarkan laku buruknya. Oke, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini standar nasional pendidikan kita. Oh, ini. Lingkungan yang positif itu seperti apa? Tuh, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pasal 10 diselenggarakan dalam suasana belajar yang bagaimana? Yang interaktif. Jadi kita dengan siswa interaktif, bisa humor bersama, pokoknya saling aktif di dalam kelas interaktif. Inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, dan sebagainya pada peserta didik. Nah, ini sudah tuntutan loh sebenarnya standar nasional pendidikan. Gitu. Tetapi sekali lagi, yang omong juga masih belum bisa menuju ke situ. Tetapi kalau kita sudah memegang tujuan ini, finishnya seperti ini, maka kita pasti yakin kita akan bisa menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Nah, sekarang ini, coba Bapak Ibu mungkin saling berpasangan dengan teman yang paling dekat ya. Nah, silakan lirik teman-teman itu, Pak. Kita main cobalah buka. Nah, jadi coba buka. Kita main coba buka. Tapi bukan buka yang lain, buka tangannya. Jadi satu teman kita, si A dan si B, misalkan Pak Menat dengan Pak Lukas nih. Pertama yang mengepal tangannya siapa? Pak Lukas. Kepalkan tangannya Pak Lukas. Kemudian Pak Menat ngomong dengan Pak Lukas, apapun omongannya, rayuannya, ancamannya, atau apapun, untuk membuka tangannya Pak Lukas. Nanti Pak Lukas mau tidak membuka tangannya. Nah, nanti bergantian Pak Lukas mencoba untuk membuka tangannya Pak Menat. Tapi jangan ada sentuhan fisik. Gitu. Buka tangannya, saya beri 5.000, saya beri kue 2 lah. Atau gimana, terserah. Pokoknya gitu ya. Silakan dimulai. Silakan Bapak Ibu. Ayo. Ya. Ayo buka. Coba. 2 juta. Siapa dulu yang mengepal? Oh, siapa dulu? Pak, coba. Pak, 2 juta. Jangan. Ayo coba dikepal buka, jangan dibuka. Maksudnya dikepal, nah silakan dirayu. Kasih dekat. Orang kok diam saja, ayo dibujuk. Ayo saling bujuk. Ayo Bu, buka Bu.
Nah, Cukup dia saja. Kalau dibuka, Tapi apa yang sebenarnya itu. Coba ya, Pak. Coba. mau kapan pun pasti akan ada. Tapi kalau ibu ibu juga iya saja. Oh begitu ya, lanjut. Oke ibu. Ini malah tipu siswa. Jadi sekarang sekali dengan tanda ini tujuan ini pada sesuatu pasti ada. Bisa pokoknya lebih. banyak sekali yang sama. Oke, siap. Terima kasih. Ternyata ada yang dengan benar-benar memohon, ya kan, permohonan. Ada yang dengan tadi rayuan, ada yang dengan tipuan. Seperti Pak Yaba ini. Trik itu. Nah, tadi ya dibayangkan sesuatu itu sangat berharga sekali sehingga kita itu memegang dengan erat. Tetapi yang lainnya juga berusaha untuk membukanya dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, apakah tangan itu akan dibuka oleh pemiliknya atau tidak? Tantangannya kan seperti itu. Nah, sekarang ke yang berikutnya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Coba Ibu Yumi, kenapa? Kalau saya, alasan saya kenapa saya membuka sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan saya, karena orang yang ada di samping saya, teman saya yang ada di samping saya itu memberikan saya suatu harapan besar bahwa saya akan ikut bahagia dengan kamu. Itu kan punyamu, tidak mungkin saya untuk mengambilnya atau merampas, tetapi apapun itu saya cuma melihat. Tetapi kalau kamu bahagia, saya juga ikut bahagia. Oh, berarti ini temannya pengaruhnya sangat besar sekali nih ya, sehingga bisa membuka hatinya. Oke, ada yang lain? Kenapa Pak Lukas membuka tangannya tadi? Karena tipu toh? Karena kena tipu. Nah ini bahaya ini. Penasaran dengan apa yang ada di dalam. Ini kan namanya sulap. Jadi jangan sampai ada sesuatu di dalam. Penasaran dengan sesuatu itu. Betul. Ini rasa penasaran ini yang bahaya ini nih, penasaran. Pak Menat sering penasaran? Oke, lanjut. Apakah Anda atau B menutup kepala Anda? Mengapa dan apa alasannya? Tadi ada tidak yang tidak membuka? Yang tetap menutup? Ada? Nah, kenapa Pak Okto tetap menutup kepalanya? Karena Pak Aminat tidak membuka kepala tangannya karena sudah apapun rayuannya tetap dia tidak tetap. Nah, pertanyaannya berarti untuk Pak Abner. Kenapa Pak Abner tetap mau menutup kepala tangannya? Rayuan tidak gitu nah. Rayuan tidak gombal. Oh, karena Pak Okto yang minta ya. Kenapa Pak? Karena saya tidak mau buka karena ini sangat berharga buat saya. Oh, dan Pak Okto tidak berharga gitu ya. Sehingga tidak mau dibuka. Oke, dalam keadaan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Coba kira-kira dipikirkan. Yang memegang kendali untuk membuka dan menutup tangan kita itu siapa? Diri sendiri. Betul. Berarti diri kita sendiri ya. Maka dari itu, ini ada seorang psikiater William Glasser itu menyebutkan dalam teori kontrol ya. Teori kontrol. Saya cepat-cepat bahaya ini. Nah, guru mengontrol murid itu ilusi. Tidak ada guru bisa mengontrol murid karena murid yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, ini ilusi katanya. Bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita ngomong positif kepada siswa, termasuk saya ini sok yes ini ngomong positif sama Bapak Ibu. Tapi itu juga ilusi. Kalau siswanya menolak, kalau Bapak Ibu menolak, buat apa coba? Tapi kalau ada makanan diterima, enak. Ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kan sering, oh ini Pak Abner menurut saya kurang baik dalam melakukan tugas karena kurang ini Pak ini. Saya kritik karena saya yakin Pak Abner nanti akan lebih baik. Itu ilusi, bohong Mbak. Yang bisa mengubah dirinya Pak Abner ya Pak Abner sendiri. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kan merasa lebih dewasa daripada siswa. Kita sering memaksakan hak kita. Kamu sudah terlambat, sudah, buka kaos kaki, lari-lari. Nah, gitu. Tapi sepatunya tidak dibuka. Saya malah bingung. Nah, jadi semuanya yang kita paksakan, kita rayu, kita apapun, penguatan kita, motivasi kita itu semuanya sebenarnya adalah ilusi. Karena yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri gitu. Oke, lanjut. Sehingga ketika ada kata disiplin, sebenarnya panjang sekali penjelasannya. Itu biasanya motivasinya ada 3. Menghindari hukuman atau tidak nyaman, mendapatkan penghargaan orang lain, ya kan, mengharapkan itu, atau menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contoh, saya tidak mau terlambat karena terlambat nanti saya bisa dihajar sama Pak Menat gitu. Nah, berarti kan saya menghindari hukuman, itu yang paling dasar, itu yang paling ringan lah, berarti motivasinya tidak terlalu kuat. Kalau tidak ada hukuman, berarti kita boleh terlambat. Nah, yang atasnya lagi, saya walaupun tidak dihukum tidak apa-apa, yang penting nanti dapat ujian dan hukuman. Wih, Bu Esther ini berangkat pagi sekali nih, jam 5 susah sampai sekolah. Wih, keren sekali Bu. Besok lagi seperti itu, tidak ada yang memuji, sampai sini jam 7. Gitu. Tetapi ketika menghargai nilai-nilai kebajikan diri, saya akan mengajar sesuai dengan jam saya, ya kan? Karena memang ini tugas saya gitu. Nah, pokoknya dari diri sendiri itu adalah memang disiplin yang paling baik. Nah, merdeka belajar itu di situ. Siswa itu mempunyai motivasi dalam diri yang kuat untuk belajar, tapi dari dirinya, bukan karena hukuman, bukan karena hadiah. Gitu. Kita lanjut ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal tadi kan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikannya apa saja ini? Nilai kebajikan itu sesuatu yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, dan sebagainya, sebagai payung besar kita. Nah, gitu. Contohnya beriman, ya kan? Kan semua orang beriman. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global. Ini kan P5 ya, yang P5 atau P3 itu. Nah, rasa menghormati, integritas, menghargai. Jadi sesuatu satu kata atau 2 kata yang sebagai nilai kebajikannya kita. Nah, coba kita aplikasikan bersama di sini. Nah, ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Seperti murid kita itu, biasanya kan seperti itu. Pada saat guru matematikanya yang namanya Pak Seno ini menanyakan pertanyaan ke Iva, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi. Nah, dari kursi maksudnya. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh nih, dan anak-anak pun malah semakin tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari sini ya ilustrasinya. Pertanyaan ini nih. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Ayo silakan. Ada yang silakan Pak Devri. Baik, kalau dari saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno karena perilaku yang demikian akan mematikan motivasi anak itu untuk belajar ke depan. Setidaknya Pak Seno harus kasih tahu cara bagaimana dia bisa menjawab soal itu, bukan kasih hukuman. Woi, luar biasa. Kita beri aplaus untuk Pak Dev. Ada yang lain? Oh, silakan Ibu Lodi. Sebenarnya saya sama dengan Pak Dev, karena kalau saya lihat dari sisi psikologis, nanti dia punya keberanian, dia punya
mental untuk mau belajar matematika itu tidak akan muncul ya, karena kan dia baru salah sedikit langsung kasih dia hukuman, jadi dia takut untuk belajar lagi itu. Jadi Oke. kalau ketemu apalagi kasih maju di depan begitu lah, dia kan malu, dia kan sudah dewasa, sudah cukup anak-anak remaja. Kalau ada yang mungkin di depan dia biasa saja, tidak akan malu dengan teman-teman sebaya, tapi ada kepribadian lain yang kalau dia dibuat seperti yang tadi itu ilustrasi, malah nanti dia semakin down. Betul. Akhirnya tidak akan maju untuk belajar. Iya, seperti Pak Okto itu ya. Ya, oke. Terima kasih, terima kasih. Tepuk tangan dulu, Lodi. Oke, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Silakan. Kalau menurut saya tindakan Pak Seno itu sama seperti teman-teman Pak Dev dan juga Ibu Lodi, bahwa tindakan Pak Seno itu mematikan karakter anak. Tetapi di sini menurut saya tindakan Pak Seno itu bukan sebuah hukuman ataupun konsekuensi, tetapi dengan secara langsung bahwa dia mematikan karakter anak tersebut dengan karena sudah tiba-tiba menegurnya, maka dia tidak bisa menjawab, tidak konsentrasinya buyar. Jadi anak itu, kalau seandainya kita sebagai seorang guru, kita tidak boleh memberikan hukuman ataupun konsekuensi seperti yang dilakukan oleh Pak Seno, karena secara tidak langsung kita membunuh karakternya dia, kita membunuh keberaniannya dia. Dia sudah tidak bisa, tetapi karena dengan sikap Pak Seno atau guru mata pelajaran seperti itu, dia semakin membuat dia tidak bisa. Bagaimanapun dia tidak akan bisa, karena di dalam benak dia ini tertanam bahwa Pak ini menjatuhkan harga diri saya sebagai siswa di depan teman-teman, apalagi siswa itu sudah dewasa seperti anak-anak kita. SMP saja mereka malu, apalagi SMA. Kecuali mungkin apa tahu mungkin rasa malunya belum terlalu, tetapi kalau anak-anak yang misalnya sudah mulai remaja seperti tingkat SMP dan SMA, kita tidak boleh perlakukan mereka seperti itu, karena justru seperti itu dia akan tetap, walaupun kita buat bagaimanapun dia sudah simpan dalam memorinya bahwa Pak ini pernah memalukan saya. Woi, luar biasa. Teman-teman. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Silakan Pak Yebes. Kalau dari saya itu yang kedua. Pak Seno itu bagus. Bagus malah. Kenapa kita bilang bagus? Karena karakter tergantung dari karakter dari wilayah masing-masing. Iya, iya. Kalau karakter, kalau di bagian sini kita harus ada keras, tetapi sebentar kau harus membujuk dia bahwa dia punya kesalahan seperti ini. Jadi supaya dia punya teman-teman itu jangan menganggap bahwa itu kesalahan fatal. Bahwa kesalahan bisa potong merubah dia pola apa dia punya kesalahan itu menjadi satu kebanggaan tersendiri untuk dia punya teman-teman. Oh gitu. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Mau ditanggapi lagi satu kali lagi. Tetapi memang saya salah satu guru yang tidak setuju dengan keputusannya Pak Yabes bahwa sepertinya kayaknya Pak Seno itu benar. Iya, Pak, kalau menurut saya tidak bisa seperti itu, karena namanya siswa, kita menghadapi siswa itu dengan berbagai macam karakter, latar belakang kehidupannya baik di rumah tangga, lingkungan sosialnya. Kalau anak misalnya di rumah, dia sudah ditekan, sampai di sekolah kita menekan lagi, maka dia tidak akan pernah bisa, Pak. Jadi kalau menurut Pak Yabes bahwa itu yang apa yang dilakukan oleh Pak Seno benar, saya guru yang menentang itu, Pak. Oh, oke, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih ya. Kita sudah dulu. Semakin ramai. Memang seperti itu. Artinya kita menjiwai dan benar-benar orang guru ya. Oke, lanjut. Kita lanjut. Nah, coba bisa kita bayangkan Bapak Ibu ya. Ini perbandingannya nih. Ada namanya identitas gagal, namanya hukuman, dan identitas sukses itu namanya konsekuensi dan restitusi. Nah, contoh hukuman nih, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi, tapi belum tentu menyakitkan kalau konsekuensi. Sedang restitusi itu merupakan pilihan. Lagi nih, tidak nyaman untuk hukuman ya, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Tapi restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Nih, hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban diabaikan. Sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti. Gitu. Bisa dibaca lagi nih, murid anak tersakiti, anak dibuat tidak nyaman, dan sebagainya. Oke. Nanti bisa kita pahami ketika langsung ke sini nih. Ah, ini. Apa itu? Contoh kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang guru. Untuk hukuman ya. Peraturannya itu adalah kamu harus buka, kamu harus lari-lari,
kamu harus push up, harus. Nah ini. Tapi kalau kita konsekuensi, peraturannya apa coba? Mampukah kamu melakukan peraturan itu? Kemudian terima kasih. Tapi kalau restitusi malah lebih dalam lagi. Yang kamu yakini seperti apa? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu. Tuh, coba. Efeknya kalau hukuman murid atau anak membenci peraturan. Sedangkan kalau konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Kalau restitusi nanti murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi bukan hanya peraturan dan sebagainya. Contoh lagi misalkan, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu gitu. Tetapi kalau konsekuensi kan lakukan apa yang saya katakan gitu. Sedangkan kalau yang restitusi, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan dan sebagainya seperti itu. Nah, bisa paham ya bedanya hukuman, konsekuensi. Apalagi nanti yang ketiga restitusi itu. Nah, ini silakan hukuman atau konsekuensi ini. Yang pertama, Akan terlambat lagi. karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ayo. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak. Nah, oke. Silakan yang konsekuensi ya. Silakan Ibu Mareti. Karena konsekuensi karena dia sadar bahwa dia terlambat sehingga dia menyadari dia harus menulis. menjalankan sanksi. Oke, siap. Yang hukuman silakan Pak Dev. Pak Dev dulu. Baik, kalau dari saya itu termasuk hukuman. Karena ini kita paksa anak untuk tulis sebanyak 100 kali, ini itu kan salah satu bentuk hukuman dari seorang guru. Bayangkan kalau kita tulis 10 kali saja kita capek, apalagi 100 kali. Jadi bagi saya itu hukuman. Dia bisa melatih dia punya cara. oh gitu. Itu ibu-ibu yang tadi sudah. Kalau menurut saya sebenarnya antara hukuman dan konsekuensi menurut saya dilema sebenarnya. Oh, kalau ini dilema. Oke, ya sudah. Tapi saya punya alasan bahwa hukuman itu sebenarnya untuk efek jerah untuk anak-anak. Kalau Bukan konsekuensi. Tetapi di sini yang seperti yang tadi yang Pak sampaikan bahwa kalau hukuman berarti anak itu kadang kita paksa dia, kita guru itu kadang keras tau, lu mati lu kalau barang besok masuk ibu lu lihat ya, lu lihat itu ancaman teman-teman, dan itu gangguan psikis untuk anak. Tetapi seperti tadi penyampaian dari Pak Anto bahwa konsekuensi, kamu ingat ya besok kamu harus lakukan apa yang ibu bilang, bayar iuran. Tapi jangan bilang 100.000 ikut ibu, maaf ya 75.000 saja. Ya itu konsekuensi. Jadi ingat kamu harus bayar sampai di batas 31 Juli misalnya. Tetapi kalau saya ancam, lu barang lu sampai bayar lu habis. Psikis, gangguan psikologi untuk anak. Karena nanti berpikir ibu mereka mati so. Biasa dibayar ini SPP dibayar saudara ibu Yuni. Oke. Mohon maaf teman-teman, tapi saya dilema sebenarnya antara hukuman dan konsekuensi. Tapi sebenarnya dua ini harus sinkron. Kita harus jalankan sih sebenarnya kalau menurut saya. Oke. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua ya. Contoh lainnya banyak sekali nih ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, betul. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, karena dia sudah berbuat kan harus bertanggung jawab. Betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Dilema nah. Coba lihat, murid diminta tuh, tidak memaksa. Oh ya. Oke. Ini Pusat. Pak Min. Murid diminta sendiri untuk Oke, terima kasih Pak Guru Bahasa Indonesia ini ya, karena pakai diminta ini ya. Saya minta ya, Pak minta untuk push up ya, Pak minta. Pak mohon dengan saya. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol. Murid diminta bertelanjang kaki. Konsekuensi diminta nama. Kata kunci. Ya jangan itu. Sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan di sekolah. Hukuman.
Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Tidak ada hubungannya. Biasanya hukuman itu tidak ada hubungan dengan kesalahannya. Satu. Yang kedua, hukuman itu biasanya terserah dari penghukum. Gitu. Ciri-cirinya itu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ya kan? Sekarang kalau sudah tahu kuncinya sudah tahu. Bukan masalah bahasanya diminta atau disuruh. Oke. Tapi itu luar biasa benar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama konsekuensi. Wah, luar biasa. Oke, lanjut. Tadi kan kita ngomong hukuman, konsekuensi. Sekarang hadiah atau penghargaan dari kita. Coba, ternyata misalnya kita memuji siswa kita, memberi ranking 1, ternyata yang dilakukan sekolah kita, katanya program ini itu salah. Karena perangkingan itu sudah tidak relevan lagi gitu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau menurut penelitian, ketika ada orang-orang mahasiswa meneliti sesuatu, yang satu dikasih hadiah, yang satu tidak, itu maka lebih banyak dan berkualitas hasil penelitian yang tidak dikasih sesuatu. Karena menurut mereka menemukan sesuatu itu sudah merupakan hadiah buat dirinya. Wah, keren sekali gitu. Gitu. Jadi ternyata peringkat itu sebenarnya salah, Pak. Betul. Mohon maaf sebelumnya. Ya, mohon maaf itu kesalahan dari kurikulum ya. Gitu. Berarti nanti mulai tahun ini mungkin tidak ada peringkat ya. Gitu. Masih. Gitu, Bu. Betul. Kemarin itu masih ada peringkat. Betul. Dan itu dibacakan di rapat. Betul. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Contoh ada anak kecil. Kamu nanti kalau bisa menghafal lagu ini akan mama kasih permen atau hadiah atau mie instan 1 kardus atau apapun ya. Nanti kalau kita tidak kasih sesuatu, dia tidak akan melakukan itu. Jadi tidak ada efeknya bagi dia gitu. Penghargaan merusak hubungan, jelas. Contoh di sekolah ini misalkan ibu kepala sekolah melihat yang paling baik kinerjanya adalah Pak Okto. Pak Okto karena ini. Terus tiba-tiba Pak Yabes melihat tuh, apa Pak Okto gini? Jadi Pak Yabes itu tidak suka dengan Pak Okto gara-garanya Pak Okto dikasih hadiah sama ibu kepala sekolah. Jadi hubungannya Pak Okto dengan Pak Yabes jadi rusak gara-gara hadiah. Nah, makanya memberikan penghargaan juga ternyata bisa merusak hubungan. Dan sebagainya itu mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum dan betul gitu. Jadi ketika anak kita mulai bisa mengeja, contoh misalkan B sama A jadinya ba, B sama I, B, kok jadi babi. Nah, itu senengnya bukan main. Lah kemudian kita beri, pintar sekali ini mama atau bapak kasih permen. Itu sebenarnya itu malah merusak kesenangannya dia. Gitu. Sudah senang sekali bisa merangkai, malah dirusak dengan hanya sekedar hadiah gitu. Gitu. Bisanya anak mengeksplor sesuatu itu malah merupakan hadiah buat dirinya. Gitu. Motivasinya jadi berubah. Makanya gitu ya. Lanjut. Jangan dikasih aja. Jadi dijadikan sebuah apa yang dihasilkan itu sebuah kesenangan Jadi pribadi. kasih sadar dia tentang yang apa yang dihasilkan itu hadiah buat dia. Sebenarnya bukan kasih sadar. Kasih pengertian kan? Hembuskan. Iya, Bapak Ibu sekalian, sepakat sekali. Terus apa yang kita lakukan menurut Lodi? Kan tadi disiplin itu ada 3 motivasinya. Ya, karena tidak ingin dihukum atau menghindari ketidaknyamanan, kemudian mendapatkan hadiah atau penghargaan dari orang lain, dan juga untuk menjadi menjadi kebajikan dalam diri sendiri. Nah, yang 2 ini faktor ekstrinsik, jangka waktunya hanya sementara, tapi kalau faktornya intrinsik itu akan selamanya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru menghembuskan atau membisiki siswa melalui dengan berbagai macam cara supaya motivasi belajar dan disiplin mereka itu dari dalam dirinya. Ya tugas berat. Wong ini juga cuma materi, wong saya juga belum bisa menyampaikannya. Tapi kita ayo bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng bagaimana caranya untuk, kan gitu. Oke, lanjut. Restitusi. Ini restitusi gini. Jadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Tadi kan ada apa? Ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, ini restitusi gitu. Coba
Pertanyaan pertama, dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Tidak. Lanjut coba yang kedua. Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda. Namun ternyata teman Anda ini dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain. Dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Nah, apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi Anda untuk menuju tempat tersebut? Kalau kemauannya teman, kamu suruh-suruh beta nih, bayar taksinya. Aja. Terus pegawai Anda berarti kita jadi bos nih. Pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Sudah saya kerja, tapi tidak usah dibayar, tidak apa-apa untuk menebus kesalahan saya. Coba, mau menerima? Sudah masuk, sudah kerja. Kan kerja sampai Setelah itu kan Nah, seringkali kita akan membiarkan orang tersebut untuk tidak tidak nyaman dengan diri kita. Artinya apa? Biar seakan-akan itu karena kebesaran jiwa kita membiarkan orang lain berhutang budi. Ya tidak? Sudah tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Padahal orang itu akan terhukum pada saat itu dan mungkin akan membekas. Waduh, saya masih hutang budi nih. Waduh, gara-gara saya ini waduh, kayak gitu. Sebenarnya tidak apa-apa. Saya tadi ke sini ini, kamu tidak bayar taksinya gitu. Oh iya. Gitu. Kita diajarkan ini coba. Supaya orang itu bertanggung jawab dan netral, jadinya klop. Gitu. Kita diajarkan untuk tidak membiarkan orang berhutang budi dengan kita gitu. Nanti malah dia tidak enak sepanjang hidupnya. Gitu. Tetapi sekali lagi, ini kan tadi dari teorinya orang ya kan barat, dengan kita ada adat ketimuran ya. Coba saja. Saya malah menolak teori sendiri. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Restitusi. Kita akan mengenal restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun. Makanya ketika ada siswa misalkan, ya kan, yang berkelahi, itu kita damaikan dan kita mengkondisikan siswa yang lain untuk menerima dirinya. Nah, tugas beratnya kita kan gitu. Karena ketika dia usil atau dia mengganggu teman-teman yang lain, kan dia sebenarnya secara kebutuhan dasar manusia itu kan sudah tidak dibutuhkan gitu. Padahal orang yang tidak dibutuhkan orang lain itu kan sudah seperti di neraka itu. Waduh, berjalan ke sana tidak ada yang sapa, ke sini tidak ada yang mau hutang, ke sana tidak ada yang nyaut, mau pokoknya gitu. Beneran. Tapi kalau kita diterima orang lain itu merupakan surga di dunia. Lanjut ya. Keyakinan kelas nih. Materinya agak panjang jadi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Makanya saya mohon sekali Bapak Ibu guru, sebelum masuk di kelas, apalagi wali kelas, buatlah keyakinan kelas dan kalau bisa ditempel di kelas masing-masing. Gitu. Coba, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Pakailah helm ketika mengendarai sepeda bermotor. Coba. Tuh, keyakinannya karena keselamatan. Jadi keyakinan itu kelas itu berarti berujung pada nilai kebajikan universal tadi, keselamatan, kemandirian, gotong royong dan sebagainya. Keselamatan. Tapi dari diri pribadi, kalau faktornya adalah eksternal, supaya tidak ditangkap polisi, maka kalau tidak ada polisi tidak pakai helm. Tapi kalau keselamatan dari diri sendiri coba, mau ada polisi, mau tidak ada polisi, ya pakai helm. Contoh kalau orang benak ke Wemoro, pakai helm. Pakai luar biasa, oke tepuk tangan.
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Coba, kenapa ada peraturan itu? Karena untuk kesehatan, keselamatan. Nah, kan gitu. Ini namanya nilai-nilai kebajikan universal. Coba, sekarang kita nilai kebajikan apa yang dituju ya? Kembalikan barang ke tempatnya. Aturannya itu. Nilai kebajikannya apa? Contoh tadi kan, pakailah helm ketika mengendari sepeda motor, keselamatan. Nah, kembalikan barangnya apa? Kedisiplinan, apalagi? Tanggung jawab. Tadi ada yang bilang kerapihan, kemandirian, banyak sekali. Nah, kita yang paling tepat apa? Nanti silakan diisi ketika Bapak Ibu ada di kelas ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ayo. Ini kan aturannya dilarang. Saling menghargai, kan gitu ya. Makanya bisa satu atau dua kata. Gitu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Boleh. Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan. Betul. Bergantian atau menunggu giliran. Menghargai budaya antri. Dilarang merokok. Gunakan masker. Berjalan di kelas dan koridor. Ketertiban gitu. Dibagi sekarang makanannya. Apa itu kebajikannya? Nilai kebajikannya apa ini? Oh, tanggung jawab, Mas. Oke, sambil nanti ini ya dibagi, malah kopi. Aduh, rekaman saya jadi kacau ini. Lanjut ya. Oke, Bapak Ibu guru, terutama wali kelas dan Bapak Ibu guru mata pelajaran juga bisa dilihat coba keyakinan kelas 1. Jadi nanti tempel di kelasnya. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Ini saja ditempel, itu sudah. Kalau ada siswa yang melanggar, jangan dimarahi, jangan diberi hukuman, wong tidak ada peraturan, adanya keyakinan, makanya loh, kenapa melanggar? Nanti pakai segitiga restitusi, terakhir nanti pakai segitiga restitusi. Setiap orang memang boleh, pernah melakukan seperti kamu, gitu. Dikuatkan dulu nanti. Nah, tetapi apa keyakinan kelasnya coba? Nanti kan dia akan menjawab. Nah, kamu melanggar kamu berarti telah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya. Kedepannya mau apa? Betul. Itu luar biasa idealnya toh sekolah kita kalau seperti itu. Waduh, gitu. Coba keyakinan kelasnya Mas, selalu bersikap positif. Terus senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ada siswa misalkan yang tidak mengumpulkan tugas, jangan ngamuk-ngamuk Bapak Ibu gurunya. Karena ada keyakinan kelas, bukan peraturan. Kalau peraturan kan sekarang mengikat, kita tidak ingin. Kalau keyakinan kan dibuat, disusun bersama. Bedanya tadi, kalau peraturan itu disusun oleh kita dari guru, tetapi kalau keyakinan kelas itu disusun bersama dengan siswa. Makanya nanti disusun bersama. Menurut kalian bagaimana kalau ini keyakinan nanti nemu 3, 4 atau 5 keyakinan kelas sudah terapkan di kelas itu dan ditempel itu. Coba keyakinan kelas 7 itu cuma hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Itu sah. Nilai kebajikan dan keyakinannya. Jadi setiap anggota saling menghormati. Kalau ada yang nakal berarti sudah tidak menghormati orang lain. Ketika tidak malas mengumpulkan tugas atau tidak aktif di dalam kelas berarti kurang semangat atau giat bekerja. Berarti dia sudah melanggar keyakinannya sendiri. Kan dibuat dari dirinya sendiri yang dipandu oleh kita sebagai guru. Kalau dia melanggar berarti sudah melanggar keyakinannya sendiri. Diterima dan dimiliki berarti saling menyayangi, menghargai dan sebagainya. Gitu. Oke ya. Lanjut. Nah, ini kita kenal 5 kebutuhan dasar manusia. Pak Menat, ada 5 kebutuhan dasar manusia, Pak. Satunya berupa fisiologis atau bersifat fisik, dan yang 4 sifatnya adalah psikologis. Bertahan hidup, yang tengah putih ini sifatnya adalah fisiologis atau fisik. Orang butuh makan. Contoh sekarang, kok lapar tidak makan-makan, kemudian kita kok berontak, itu maklum. Berarti ada 1 kebutuhan dasar kita yang belum dipenuhi. Apa itu?
bertahan hidup. Kan gitu. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi love in belonging. Cinta dan rasa diterima. Contoh misalkan kita ya kan berontak atau ada siswa yang misalkan mencari perhatian kita dengan mencuri, dengan apa? Karena orang itu tidak peduli lagi dengan dia. Ada satu kebutuhan dasar dia yang tidak dipenuhi, yaitu apa? Diterima orang lain, dilibatkan. Coba libatkan dia. Kegiatan pramuka libatkan, paskib libatkan. Tidak jadi mencuri di luar, tapi mencuri di dalam. Maaf. Oke, ada rekaman soalnya ini, rekaman. Lupa ya. Oke. Ya tidak, artinya ketika ada siswa yang kurang diterima atau dilibatkan dalam pembelajaran kita, kadang seperti saya pernah beneran terngiang sekali. Ada guru itu yang suka sekali menunjuk pokoknya yang pojok belakang. Oh, yang pojok belakang maju, pojok belakang maju. Semua siswa tidak ada yang mau di pojok belakang. Melibatkannya di pojok belakang, tapi ada siswa yang saya harus di pojok belakang karena saya ingin dilibatkan. Itu. Nah, makanya kita ajak atau siapa yang mau maju dan semua. Terus kebebasan, bebas. Orang kan pengen bebas loh. Coba. Misalkan Pak Dev sama orang tuanya, kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Oh, saya pengen bebas, kamu malah tidak boleh ini semua. Ini gimana? Namanya freedom. Orang itu butuh bebas. Kemudian kesenangan, senang, fun, nge-game, jalan-jalan, kan butuh senang. Kerja terus kapan senangnya? Ya kan gitu. Terus penguasaan, orang itu pengen menguasai. Nah, makanya siswa kita, coba kita lihat. Ada siswa yang pengen menguasai forum, menguasai sesuatu, menguasai apa. Pokoknya bisa melakukan, bisa. Ada siswa yang gitu, menunjukkan, ini Pak, coba tugas saya. Wah, berarti siswa ini pengen menunjukkan kebisaannya, penguasaannya. Ini cocok nih jadi pemimpin nanti ini. Nah, gitu misalkan gitu. Gitu. Jadi kebutuhan dasar manusia memang tadi, termasuk menguasai harta suami, menguasai harta orang tua atau warisan. Ini juga penguasaan yang sangat berbahaya. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia ya. Coba ilustrasinya ini. Dinda ini. Nah, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Bila Anda berada dalam posisinya Ibu Rani dan mendengar informasi ini dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Apa? Coba ini ya. Nah, tergantung Dinda ngomong sama mamanya, sama ibunya. Kalau Dinda ngomongnya, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Gak seru deh jadinya. Nah, kalau Dinda bilangnya seperti ini, apa berarti kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh gurunya? Kesemangat. Betul. Berarti apa yang akan dilakukan ibu gurunya, Bu Rani itu ke depannya? Kalau menurut saya Pak, silakan. kita guru harus memahami keadaan siswa. Iya. Contohnya seperti salah satu contohnya itu kesenangan, hobinya karena tadi Dinda merasa bahwa dia punya hobi kesenangannya itu dibatasi. Makanya dia. Berarti harusnya gimana ibunya, ibu gurunya? Kita sebagai guru harus lebih memahami karakter siswa. Berarti kalau Dinda bersenandung? Kalau dia menyanyi, iya, tapi dia jangan sering menyanyi terus. Kalau saya mengajar dia sambil menyanyi, wah itu gila dia. Iya kan? Jadi itu juga patut dipertanyakan, Pak. Kamu boleh menyanyi, bersenandung, tapi ada waktunya. Jangan pas saya mengajar kamu bersenandung. Ini sudah seperti ini baik, tapi belok. Oke, bisa juga. Coba yang dilakukan. Ini bisa juga di awal pembelajaran diminta
untuk Dinda bisa memimpin kita untuk menyanyi. Oh, luar biasa Pak Mena. Kemudian pada saat Itu. sementara pembelajaran, anak-anak yang sudah boring, ayo Dinda, pimpin. Oh, nah itu maksudnya itu brilian, ide brilian Pak Menat ya. Semoga Pak Menat bisa menerapkannya. Semoga. Brilian, Pak. Brilian. Oke, lanjut. Tetapi kalau Dinda ngomongnya sama ibunya bilang, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Wah, kan gitu. Ya kan? Dia kan pamer nih pakai jepit rambut yang baru, si Dinda. Berarti apa yang tadi dipenuhi sama ibu gurunya? Kasih sayang dan rasa diterima. Tidak disapa. Berarti tindakan ibu gurunya harus gimana? Oh, Dinda, jepit rambut kamu baru, tapi murahan. Astaga, dia mati. Aduh. Oke, lanjut ya. Cucuk sekali. Nah, sampai di sini paham ya? Kasih sayang dan rasa diterima. Berarti ibu gurunya harus tadi menyapa, memuji dan sebagainya. Tetapi beda lagi ketika Dinda ngomongnya, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu doang. Dengerin ibu guru aja. Berarti dia tidak bebas, ya kan? Gurunya ini berarti besok lagi jangan seperti ini. Ya sudah, Dinda bebas. Kamu pengen apa? Pengen lompat-lompat, gue pengen. Main di luar, Pak. Nah, artinya harus ada variasi mengajar yang lebih. Karena kan tadi cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja gitu. Dengerin ibu guru sah. Tapi kita harus lebih kreatif, Pak. Betul. Betul. Lanjut tuh. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti Dinda itu dia belum menguasai menggambar, belum bisa. Tapi malah dijelekkan sama ibu gurunya. Ini nih gambarnya Dinda, jelek banget. Yang Pak Seno tadi. Berarti penguasaan. Berarti si kebutuhan penguasaan Dinda ini tidak terpenuhi oleh ibu gurunya. Gitu ya. Oke, lanjut. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas apa? Nanti ada nyambungnya, nanti ada sambungnya, serius. Ini sudah jam 2. Tidak bebas. Kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, pada kalimat terakhir itu kebutuhan dasar sifatnya lebih umum dan universal seperti tadi ya 5 kebutuhan dasar manusia. Tapi dunia berkualitas itu lebih unik dan personal. Jadi setiap orang itu beda-beda. Seperti album foto kan tidak mungkin banyak sekali. Coba mungkin 3 atau 5 sesuatu yang menurut kita ideal. Contoh saya misalkan. Saya dunia ideal itu pekerjaannya lancar, gajinya naik, bisa beli semuanya, istri banyak, istri 1, cantik gitu kan, anaknya banyak, nah, ya kan, misalkan kan 5 saja, tapi menurut saya itu berkualitas sekali. Tapi beda ketika Pak Dev yang mempresentasikan karena dunia berkualitas itu personal. Coba bayangkan kalau dunia berkualitas ini menjadi sekolah berkualitas di dalam imajinasi kita, kan keren sekali. Sekolah yang seperti apa ya? Gitu. Nah, setiap orang itu punya dunianya sendiri, imajinasinya sendiri. Dunia berkualitas setiap orang itu beda-beda. Gitu. Berarti mirip kayak fisik. Betul. Jadi jangan banyak-banyak dunia berkualitas. Ini ada R-nya nih. Terakhir ya, posisi kontrol. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sebenarnya ada videonya, tapi kalaupun ditayangkan di HP dan tidak bisa ada suaranya karena HDMI ya. Gitu. Nah, ada posisi kita seorang guru sebagai penghukum. Ya tadi, ada siswa terlambat gitu. Kamu, sini, kenapa terlambat? Pulang. Nah, memberi hukuman. Terserah hukumannya ya kan. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Ketika terlambat datang, kenapa terlambat lagi? Ibu sebagai guru BK malu, nanti ibu ditegur kepala sekolah. Ayolah bantu ibu. Coba, walaupun seperti ini, anak-anak kan merasa bersalah. Waduh, kasihan sekali ibu. Itu kalau anaknya normal. Masalahnya di sini kan kurang
sudah jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan. Ini pernyataan ini bahaya nih, bisa masuk undang-undang ITE ini. Nah, jadi ini ternyata penghukum dan pembuat merasa bersalah ini sama-sama menghukum siswa. Gitu. Kalau penghukum ini siswa malah bisa marah-marah, bisa diungkapkan. Contoh misalkan, "Biasa kamu tiba-tiba apa?" Misalkan yang marah-marah Pak Menat, pas mau pulang tiba-tiba, "Aduh, ban saya kempes ini." Nah, siswa masih bisa apa? Mengeluarkan amarahnya. Dicoret-coret lah apa bodi motornya, dikempeskan bannya. Tapi ketika pembuat merasa bersalah, ini malah akan membekas di dalam hidupnya. Waduh, saya pernah terlambat di guru malah nangis. Gitu. Ini gimana ini? Aduh. Gitu. Nah, ini juga bahaya sekali untuk kejiwaan siswa. Kejiwaan. Terus teman, sebagai teman, bahasanya biasanya lebih santai, lebih gaul. "Hei, kenapa terlambat? Weh, kan kemarin kita ngobrol di sana sudah tahu kalau katanya kalau terlambat itu tidak boleh. Oh, jangan terlambat lagi ya." Ini sebagai teman. Posisi kontrol kita sebagai teman. Ada juga sebagai pemantau. Nah, pemantau itu biasanya menggunakan data. Kenapa terlambat? Coba, masuknya jam berapa harusnya? Jam 7, Pak. Oh, sekarang sudah jam berapa? Jam setengah 1, Pak. Wah, sudah pulang. Kok malah baru masuk? Nah, jadi pakai data. Kemarin kamu sudah terlambat 2 kali. Ini tambah 1 kali sudah 3 kali. Kamu mau ke 4 kali, 5 kali, itu ke berapa? Nah, ini pemantau. Itu, makanya data-data. Sedangkan manajer pakainya restitusi. Idealnya kita sebagai manajer. Bagaimana kalau ada siswa terlambat? Nih contohnya nih. Misalkan, nanti siswa tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Misalkan siswa terlambat. Sini, kenapa terlambat? Iya, Pak. Oh, kenapa sih duduk? Kenapa terlambat? Iya, Pak, karena saya bangunnya telat. Oh, kenapa bangunnya telat? Tadi malam tidur terlalu malam. Oh, tidak apa-apa. Semua orang pernah terlambat dan bangun terlambat seperti kamu. Pak juga dulu pernah seperti itu. Tidak apa-apa. Ini namanya menstabilkan identitas. Setiap orang itu pernah punya salah. Orang kalau sudah seperti itu kan itu malah merasa, oh iya ya. Nah, ada penguatan dalam diri stabil. Baru validasi kesalahan. Seketika yang keduanya. Nah, sekarang apa namanya? Menurut kamu ini salah atau tidak kalau kamu terlambat? Iya, Pak. Kenapa salah? Ya karena tadi harusnya jam 7, saya sudah jam setengah 8 baru datang. Oh, begitu. Nah, baru ini menanyakan keyakinan. Lah, keyakinan kelas kamu atau kesepakatan kita di kelas seperti apa? Kalau kamu melanggar seperti ini, berarti kamu melakukan melanggar keyakinan kamu sendiri. Iya, Pak. Nah, kamu kedepannya mau seperti apa coba perbaikannya? Wah, ini idealnya. Itu luar biasa ya untuk kita. Nah, itu restitusi sebagai manajer. Nah, kita tinggal pilih sebagai yang mana tadi. Gitu. Dibagi kok malah. Nah, ini kalimat-kalimatnya ya. Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti kamu selalu yang terakhir selesai. Oh, ini penghukum ini. Pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Tapi suaranya memelas kalau pembuat bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Malah ada sapi kamu cium terus setiap hari. Coba. Orang tua kamu asalkan menyesal melahirkan kamu. Oke, kemudian yang ketiga sebagai teman nih. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa ya. Nanti Ibu bereskan. Nah, gitu. Ini sebagai teman. Bagaimana peraturannya apa yang tadi ya, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Dan yang terakhir ini tadi sebagai manajer. Nah, gitu. Luar biasa sekali. Coba kalau kita menggunakan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Gitu. Tetapi kenapa kita kok pengen sebagai manajer idealnya? Supaya apa yang ada dalam siswa itu restitusi, bukan hukuman atau konsekuensi. Sehingga kedisiplinannya itu muncul bukan karena hukuman, merasa tidak nyaman atau merasa ingin mendapatkan hadiah atau pujian, tapi karena dalam dirinya. Ini salah satu cara membisikkan kedisiplinan di dalam hatinya atau diri siswa gitu ya. Oke, ini tadi yang terakhir nih, segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu. Nah, setelah sudah gitu, baru validasi tindakan yang salah.
ada tidak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, gitu. Nah, baru menanyakan keyakinannya, gitu. Dan segitiga ini bentuknya yang lancipnya di atas, jangan dibalik, jangan. Gitu. Kenapa paham lancipnya di atas? Mas. Oh iya. Terima kasih atas sarannya, Pak. Oke, terima kasih. Ini memang jeli sekali dia segitiga ya. Oke. Kira-kira gini ya sekitar restitusi. Semoga sekolah kita menjadi sekolah yang menyenangkan dengan berbagai macam perilaku positif dalamnya, sehingga perilaku tersebut menjadi kebiasaan yang membudaya. Oke, terima kasih. Itu saja. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena sudah jam sekian, tidak ada pertanyaan dan tanggapan ya. Saya pikir ada pertanyaan tanggapan. Ibu Yumi. Langsung saja ke Ibu Yumi. Silakan, saya kembali ke Ibu Yumi. Kita berikan aplaus dulu teman-teman. Ya, bisa saya kasih masukan sedikit Pak Anto? Saya masih bicara dengan Ibu Kepala Sekolah bahwa entah kenapa, tapi saya senang sekali ketika Pak Anto membawakan materi ataupun sharing tentang pengalaman khususnya untuk kita di sini, misalnya tentang kurikulum Merdeka, K13. Saya senang ketika beliau menyampaikan karena mungkin karena penguasaan materi yang pertama, terus mungkin Pak juga menguasai suasana, istilahnya bahwa tidak monoton kaku terus, jadi sambil guyon, jadi ya sebenarnya tidak selama sih, cuma menurut saya kayak menyenangkan. Jadi saya senang sekali. Tepuk tangan dulu untuk Pak Anto. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Anto hari ini bukan saja bermanfaat untuk Pak Anto sendiri, tetapi khususnya kita semua teman-teman untuk kita membangun sekolah kita SMA Negeri 3 Amarasi Timur, agar kita menjadi guru-guru yang hebat, guru-guru yang profesional, dan guru-guru yang luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk Pak Anto. Terima kasih. Itu saja dari kami. Mungkin ada tambahan Baik, sedikit. mungkin sedikit dari saya. Baik, Bapak Ibu Guru. Setelah kita mengikuti dari awal sampai paling terakhir tadi, ini jujur bahwa mungkin kita ditantang, ya, ditantang dari apa yang sudah kita terapkan, ya. Bukan berarti bahwa saya paling benar. Jangan merasa diri paling benar, ya. Setelah kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Anto, ini beta juga tertantang untuk bisa kadang terjebak dengan hal-hal apa yang sudah kita lakukan, ya. Yang jelas bahwa jika hukuman berlangsung tanpa konsekuensi, apalagi yang kita tidak buat apa-apa, yang namanya paling terakhir restitusi tadi itu, ya, apa artinya, ya. Ini terima kasih sekali Pak Anto, ini menjadi lilin, ya, untuk kita yang selama ini istilahnya masih belum menjadi terang untuk anak-anak kita. Apalagi tadi harapan dari teman-teman bahwa ini semua demi SMA Negeri 3 Amarasi Timur, ya. Baru satu orang Pak Anto saja, rasanya bagaimana kalau ini kita semua ada dalam gerakan itu, ya. Mari kita belajar bersama dengan Pak Anto untuk ke depan apa yang harus kita perbaiki di kelas. Ya, ini satu acuan untuk kita sebetulnya, entah tanpa kita sadari atau kita sadari pun ini semua kembali ke kita, ya. Kalau tidak berakar, tidak berawal dari kita, ya, semua itu kalau kita sendiri tidak bangun dari diri kita sendiri, ya, saya anggap bahwa itu tetap sia-sia, ya. Untuk itu ini awal yang baik. Mari kita mengikuti ini dengan baik, kita simak, lakukan di anak-anak kita, ya. Bukan hanya untuk anak kita, memulai dari diri kita dulu,
supaya ke depan biasnya ketika anak-anak kita mengalami satu langkah perubahan ke depan, ya, itu sangat istimewa untuk kita SMA 3 Amarasi Timur. Ya, apalagi beta simak ini materi tetapi terbebani dengan yang kita lakukan. Ya, makanya yang selama ini sebetulnya saya mau cuman kan terlalu banyak yang terlupakan. Ya, mungkin karena faktor usia atau apa sampai atau mungkin juga karena banyak beban yang kita pikirkan sehingga kadang kita lakukan pun lebih cenderung ke sanksi atau hukumannya. Ya, mari kita memperbaiki untuk 3 hal tadi. Dari hukuman kita beranjak ke konsekuensi apa yang harus kita bangun. Hasilnya kita mau seperti apa. Lanjutkan ke pola restitusi seperti apa yang mau kita lakukan untuk anak-anak kita. Ya. Sebenarnya ini bahasa kerennya seperti itu, tapi kita di SMA 3 sebenarnya pola penerapannya sudah ada. Ya, kenapa sampai sebelum-sebelumnya itu terjadi dan sampai orang tua datang ada banyak dari orang tua. Banyak hal yang sesungguhnya kita anggap bahwa itu penolakan dari orang tua. Ya. Sampai satu hal yang paling itu adalah kita menerapkan pola sekolah ramah anak, ya. Dan itu kenyataannya dia berjalan dengan baik walaupun belum sempurna, tetapi karena kita tidak satu hati untuk melakukannya. Ya, kadang-kadang saya berpikir bahwa kalau kita merubah itu dengan cara yang lebih bijaksana, apalagi ini hari ini materinya sangat sangat luar biasa untuk kita. Dan ini kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa hindari bahwa ini sebenarnya tuntutannya ada dulu dari kita guru-guru. Supaya apa? Anak-anak itu kan istilah mereka hanya mengikuti. Ya. Tapi kalau selama ini kita masing-masing jalan dengan kekuatan dan ego kita. Ya. Coba kalau kita sadari dan itu semua berjalan dengan baik, mungkin ini sebelum yang disampaikan pun pasti ada hasil yang mendekatkan kesan, lebih mengarah ke sana. Ya. Untuk itu teman-teman, mari saya himbau untuk saya ajak kita semua. Mari kita satukan tekad kita dengan walaupun sedikit ilmu yang kita dapatkan, tetapi ketika pelaksanaannya kita lebih mendekatkan diri dengan hal-hal yang sudah kita lakukan tadi, saya yakin bahwa sesuatu yang kita harapkan hari ini akan berhasil. Mungkin hanya itu, semoga lebih ini lagi untuk kepada Pak Anto bisa terus ini dengan membangun atau memulai dengan sesuatu yang baru untuk kita, karena ini jujur kalau saya mau bilang bahwa ini masih gelap untuk kita, ya. Inovasi itu ada, tapi kalau kita masih tenggelam dengan kita tidak mau memperbaiki diri, nanti tidak akan berjalan. Nah, ini gerakan dasarnya sudah ada dari Pak Anto, jadi saya kira mungkin kalau hasilnya tidak akan sia-sia. Mungkin itu saja Pak Anto. Terima kasih sekali teman-teman. Saya kembalikan ke kita.